طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mungkin izin menonaktifkan kamera ya, karena saya kurang tahu kenapa di sini agak kurang bagus, video saya agak kurang bagus. Saya izin menonaktifkan kamera. Dan kepada host Afwan, saya minta izin untuk menjadikan saya host karena saya akan share screen. Baik. Sudah bisa dilihat apa kita? Sudah nampak, Ustaz? Oke, baik. Sebentar ya, kita besar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini, teman-teman. Kita meskipun melalui Zoom meeting seperti ini, kita berkumpul dalam rangka bermajelis ilmu, membahas salah satu topik yang sangat tepat sekali untuk kita bahas di sore hari ini, karena kita sedang berada di bulan Rajab. Kemarin Akhi Rizky mengkontak saya dan menyampaikan bahwa pembahasan kita yaitu tuntunan Islam ya terkait di bulan Rajab. Dan inilah yang akan bersama-sama kita diskusikan, kita bicarakan, dan akan kita jelaskan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada kekasih hati kita, manusia terindah, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan dan akan selalu menjadi manusia terbaik, akan menjadi manusia yang paling indah sepanjang zaman. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ikhwan wa akhwati fillah, sebelum kita mulai, kalau kita lihat di berbagai media pemberitaan saudara-saudara kita di Turki, itu mereka timpa musibah gempa yang sangat luar biasa hebat. Qadarullah, memang pusat gempa itu ada di kota-kota yang memang berdekatan dengan negara Suriah. Misalnya di Gaziantep, dan saya dulu pada tahun 2014 sampai tahun 2016, 2 tahun saya pernah tinggal menetap, ya, rezeki saya ditetapkan oleh Allah di Gaziantep, Turki. Dan tempat-tempat bersejarah yang dulu pernah kami datangi itu ternyata sudah rusak, ya, bahkan rusaknya sangat parah sekali. Terakhir data kita lihat sudah ada 5.000 saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dan pada sore hari ini akan sangat indah jika kita mengirimkan doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, merahmati, dan menempatkan saudara-saudara kita di tempat yang terbaik. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah diberikan ketabahan dan kesabaran, dan kita dari Indonesia ini mengambil pelajaran bahwa ternyata beginilah dinamika kehidupan, akan selalu ada ujian, ya, akan selalu ada musibah, akan selalu ada kesedihan, ketakutan yang menerpa kehidupan kita. Apapun kondisi kita, baik bahagia ataupun sedih, dalam senang ataupun duka, sempit ataupun lapang, kita akan selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah untuk segala kondisi yang sedang kita lewati dan alami. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke dalam materi. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita akan mengkaji tentang tuntunan Islam di bulan Rajab. Sebagai sebuah pengantar dari saya ingin
membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa riwayat yang lain. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, fatakuna as-sanatu kasyahri, wa yakuna asy-syahru kaljumu'ati, wa takuna al-jumu'atu kalyawmi, wa yakuna al-yawmu kas-sa'ati, wa takuna as-sa'atu kahtirakis sa'afah." Ya, ini ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan la taqumus sa'ah hatta takuna sanatu kasyahri, ada yang demikian. Kita bacakan arti terjemahan dari hadis ini, tidak akan terjadi, tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman itu saling berdekatan. Sampai-sampai kita merasakan waktu yang setahun itu bagaikan sebulan saja. Waktu yang 1 bulan, wa yakuna syahru kal jumu'ati. Waktu yang 1 bulan bagaikan hanya sepekan saja. Wa takunal jumu'atu kal yaumi. Waktu yang sepekan, yang 7 hari seakan hanya sehari saja, teman-teman. Wa yakunal yaumu kas-sa'ati. Waktu yang 1 hari justru kayak 1 jam doang gitu. Dan waktu yang 1 jam itu kata Rasul ibaratkan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Ada yang mengatakan juga seperti jerami yang terbakar oleh api. Nah, kita lihat di sini sedikit sejenak bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata perguliran waktu ini terasa semakin begitu cepat. Tidak terasa, teman-teman, usia kita sudah semakin beranjak dewasa. Rasanya baru kemarin ini kita bulan Rajab, ternyata sekarang kita sudah masuk lagi bulan Rajab. Setahun yang sangat singkat sekali. Kalau kita bertanya, apakah di masa Nabi itu perputaran matahari jauh lebih lambat, sementara kita yang hidup zaman ini perputaran matahari mengelilingi bumi itu lebih cepat? Ternyata tidak. Apakah kemudian di zaman Nabi itu waktunya 48 jam sementara kita 24 jam? Ternyata tidak. Waktu di zaman Nabi, di zaman sekarang itu sama, 24 jam juga. Tidak lebih, tidak 25 jam. Lalu kenapa kemudian Nabi mengatakan seperti ini? Maka hadis ini dijabarkan oleh Imam An-Nawawi bahwa sebetulnya dulu dengan yang sekarang secara kuantitas waktu itu sama-sama 24 jam. Matahari yang berputar di masa Nabi dengan hari ini itu kecepatan putarnya sama. Tetapi kenapa hari ini kita merasakan bahwa perputaran waktu begitu cepat, sangat luar biasa hebatnya? Nah, ini disebabkan karena hilangnya keberkahan di akhir zaman. Inilah yang hilang hari ini. Keberkahan waktu, ya, itu hilang, teman-teman. Dulu luar biasa sekali. Orang-orang mulia di zaman Nabi, tabi'in, di zaman dinasti Abbasiyah, Umayyah, bagaimana para ulama, cendekiawan, akademisi begitu sangat produktif. Hingga waktu mereka betul-betul sangat-sangat efisien dan waktu mereka sangat-sangat diisi dengan hal-hal yang luar biasa manfaatnya. Hingga kemudian waktu mereka begitu penuh manfaat dan penuh dengan keberkahan. Dan inilah yang kita kehilangan hari ini. Ketika kita kehilangan keberkahan waktu, maka biasanya waktu itu akan kita isi dengan hal-hal yang penuh dengan kelalaian saja. Nah, maka pesan yang ingin saya sampaikan di pengantar ini adalah bahwa ternyata perputaran waktu ya sangat-sangat cepat sekali. Tidak terasa, baru kemarin rasanya saya pergi ke Musola Asy-Syifa di Fakultas Kedokteran di UNAN di Limau Manis sana. Nah, sekarang tidak terasa sudah bertemu kembali kita di majelis virtual Zoom meeting seperti ini. Nah, begitulah luar biasanya cepatnya waktu bergulir dan tidak memandang siapapun. Apapun kita mau rajin, kita mau malas, ya terserah.
yang namanya waktu akan terus bergulir, akan semakin cepat, nah maka kita jangan kehilangan lapisan-lapisan keberkahan itu. Nah, karena kita akan membahas tentang tuntunan Islam mengenai bulan Rajab, maka argumentasi dasar kita, dalil utama kita itu adalah surah At-Taubah ayat yang ke-36. Nah, oke. Coba siapa di sini? Saya pengen dengar salah seorang di antara kita yang mau baca ayat ini dari awal sampai akhir. Kira-kira siapa ini? Akhi Taufikur Rahman yang bisa kita minta tolong bacakan ayat ini. Saya mau dengar nih. Siapa kira-kira yang mau baca? Silakan diaktifkan mic-nya. Coba bacakan ayatnya. Silakan. Audiens lah yang bantu baca. Silakan. Ada? Siapa kira-kira nih yang mau baca? Tafadhol. Gampang nih, ini tinggal baca aja lagi nih. Coba. Atau moderator yang mau baca mungkin, atau saudara kita yang lain mau baca mungkin, silakan. Izin saya bacakan Ustaz. Oke, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yaumi khalaqis samawati wal ardh. As-samawati wal ardu minha arba'ata hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Oke, coba Akhi Taufikur Rahman bacakan terjemahannya, coba. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baik, surah At-Taubah ayat yang ke-36. Ikhwani wa akhwati fillah. Oke. Apa poin-poin penting dari ayat yang tadi dibacakan oleh teman kita? Yang pertama adalah Al-Quran menggarisbawahi bahwa setahun itu ada 12 bulan. Itu jelas tadi ayatnya. Ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Ini yang pertama. Al-Quran betul-betul menggarisbawahi bahwa setahun itu ada 12 bulan. 12 syahran. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang apa perbedaan kata syahrun dengan kata qamarun. Dua-duanya sama-sama bulan artinya, teman-teman. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Itu kata syahrun. Kata qamarun, misalkannya anta kal qamari, engkau laksana seperti rembulan. Nah, meskipun maknanya sama, kata syahrun itu menunjukkan arti bulan yang mana itu bulannya dimulai dari mana? Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Zulqa'dah, sampai Zulhijjah. Itu bahasa Arabnya adalah syahrun, teman-teman. Tapi kalau qamarun, itu bulan juga artinya. Tetapi bulan yang bahasa Arabnya qamarun adalah bulan yang ada di atas langit. Sekali lagi, qamarun itu bulan yang ada di atas langit. Sementara syahrun itu adalah bulan yang ada bilangannya. Artinya syahrul Muharram, bulan Muharram, bukan qamarul Muharram. Jadi jangan dibalik ya, meskipun qamarun bulan, syahrun bulan itu pemakaiannya beda, maknanya juga beda.
Ini poin pertama, bahwa Al-Quran menggarisbawahi ya setahun ada 12 bulan. Ini dulu. Kemudian menurut Al-Quran ada 4 bulan yang disebut bulan hurum. Ya, bulan hurum. Bulan hurum. Apa itu al-hurum? Bulan hurum itu maknanya adalah bulan yang dihormati, teman-teman. Artinya bulan yang dimuliakan, bulan terhormat. Ya. Nah, karena dia adalah bulan terhormat, ya, dia terdiri dari 4 bulan. Apa aja? Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, dan ada Rajab. 3 berturut-turut, sementara Rajab dia terpisah sendiri. Nah, karena dia adalah bulan yang terhormat, dia dihormati, dimuliakan, dia spesial, dia istimewa, maka di sana biasanya akan banyak sekali larangan-larangan. Ada banyak sekali yang mesti diperhatikan. Saya kasih contoh pendekatan yang berbeda. Misalnya kita bertemu dengan presiden. Presiden itu kan orang yang terhormat. Apakah mungkin kita pakai sendal jepit bertemu dengan presiden? Kan tidak mungkin. Atau masjid. Masjid adalah tempat terhormat. Karena masjid adalah tempat terhormat, banyak larangan-larangan kalau dalam masjid. Jangan ini, jangan itu, jangan lakukan ini, lakukan itu. Banyak larangannya. Atau kita di kampus. Kampus tempat terhormat, tempat mulia, orang belajar di sana. Itu juga banyak larangan, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, menurut Al-Quran, minha arba'atun hurum. Kalau teman-teman perhatikan, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang terhormat. Ada 4 bulan yang di sana begitu mulia, begitu spesial, begitu istimewa. Bulan itu khusus, ya, bulan itu khusus, dan di bulan itu juga ada aturan-aturan, ada banyak larangan-larangan yang harus kita patuhi, yang harus kita perhatikan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, begini teman-teman. Secara historis, ternyata meski orang Arab sepakat perihal kemuliaan 4 bulan itu, ya, orang Arab itu sepakat di bulan yang haram ini mereka akan genjatan senjata, mereka tidak mau perang. Nah, tetapi karena orang Arab ini memang tradisinya hobi perang, doyan perang, maka mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Mereka sering mengubah-ubah bulan. Bila mana ingin berperang, tetapi sedang bulan Muharram atau sedang bulan Rajab misalnya, mereka akan dengan mudah mengatakan, bulan Muharram kita bulan depan saja. Ini kita mau perang nih. Ini suku yang lain mereka nantang nih buat perang. Nah, orang Arab dulu ketika mereka itu luar biasa sekali doyan perang, itu kalau sudah datang bulan Muharram, ternyata mereka ingin perang, ada hasrat untuk perang, itu mereka seenaknya mengubah-ubah bulan. Itu kebiasaan mereka, nanti aja deh. Kita undur aja deh bulan Muharramnya, kita undur aja bulan Rajabnya, kita perang dulu sekarang. Nah, itu mereka. Nah, kebiasaan menukar-nukar bulan itu baru usai ketika Nabi SAW haji wada. Kita tahu Nabi hajinya cuma sekali ya, pertama dan terakhir kali Nabi kita haji kan. Nabi bersabda, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaq samawati wal arda. Itu sampai di ujung cukup panjang, bahwa kata Nabi tetapkan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun, tidak punya hak bagi siapapun untuk menukar-nukar bulan. Tidak ada orang seenak-enak kepala dia untuk menukar bulan-bulan. Sekarang bulan 12 tidak boleh diotak-atik, Muharram ya Muharram, Safar ya Safar, Rabiul Awal, Rajab ya Rajab. Dilarang perang ya jangan perang pada masa itu, pada bulan tersebut. Khususnya pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini penting untuk kita paham. Nah, perhatikan tadi kita sepakat teman-teman bahwa Al-Quran itu secara gamblang, secara eksplisit, Al-Quran juga menegaskan ada 4 bulan haram.
hadis juga mengatakan ada 4 bulan haram. Nah, apa pesan Al-Quran saat kita berada pada bulan yang haram, pada bulan yang istimewa ini? Nah, kata Al-Quran tadi di At-Taubah ayat 36, ini saya beri warna merah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, ini dia. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Nah, ya. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Kata sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, ini adalah sahabat Nabi yang sangat muda sekali, ilmunya sangat banyak. Beliau sepupu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi wafat saja usianya masih 14 tahun ini Ibnu Abbas. Tapi merupakan rujukan para ulama tafsir, rujukan para sahabat lain dalam bidang tafsir Al-Quran. Beliau katakan, apa maksud dari fala tazlimu fihinna anfusakum? Janganlah kamu menganiaya diri kamu, maknanya adalah jangan kalian aniaya diri kalian pada 12 bulan dari Muharram sampai Zulhijjah, khususnya di 4 bulan yang haram. Jangan sampai kalian tidak melakukan kebaikan di bulan itu. Timbul pertanyaan, menganiaya diri itu apa maknanya? Apa maksudnya? Quraisy Shihab menjelaskan. Menganiaya, menzalimi diri itu ada 2 macam, kata Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ya. Apa kata beliau? Yang pertama, melakukan sesuatu yang negatif. Ini bulan Rajab sekarang. Lalu kita berani melakukan sesuatu yang negatif, entah itu ya, pacaran lah, atau kita melakukan maksiat lah, dosa tertentu lah, sedang sendiri kita ya artinya kehilangan pegangan, kemudian kita tidak mampu menjaga pandangan kita misalkan, ya, melakukan sesuatu yang negatif di bulan Rajab ini, itu artinya kita sedang menganiaya diri sendiri, kata Quraisy. Kita sedang menzalimi diri sendiri, melakukan sesuatu yang negatif, melakukan dosa di bulan ini, di bulan Rajab ini, itu kita tengah menzalimi diri kita sendiri. Atau yang kedua, ini uniknya, tidak melakukan hal yang positif juga menganiaya dan menzalimi diri sendiri. Yang sebenarnya kalau kita lakukan hal yang positif itu kita bisa untung, karena tidak kita lakukan hal yang positif kita jadi rugi. Untungnya kita tidak dapat. Nah, maka itu juga termasuk menzalimi diri sendiri. Misal di bulan Rajab ini contohnya kita bisa puasa kan. Kita bisa lakukan ini, lakukan itu, banyak hal-hal yang positif, tapi tidak kita lakukan hal yang positif. Padahal kita mampu, waktu kita ada, kesempatan kita juga terbuka, maka ini termasuklah dia menzalimi, menganiaya diri sendiri. Nah, ini sangat luar biasa sekali Quraisy Shihab menjelaskan ini, bahwa menganiaya itu ternyata menzalimi mungkin selama ini hanya kita pahami kalau kita melakukan dosa. Ternyata tidak, teman-teman. Ketika kita tidak melakukan hal yang positif, padahal kita bisa, itu juga termasuk ke dalam menganiaya diri sendiri. Maka ayat secara tegas mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya, melakukan hal yang negatif, atau kalian justru tidak melakukan hal-hal yang positif di bulan ini. Ini bulan istimewa, ini bulan spesial, jangan sampai. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kecolongan. Itu maknanya fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, lalu kita masuk. Karena sekarang kita ini adalah di bulan Rajab, kemudian kita di bulan yang haram, di bulan yang istimewa, maka sebetulnya apa sih keistimewaan bulan Rajab? Nah, bulan Rajab ini teman-teman, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan begini, farajabun salasatu ahruf, ra'un wa jimun wa ba'un. Rajab itu terdiri dari 3 huruf, kata beliau. Huruf ra, jim, dan huruf ba. Farra'u rahmatullahi azza wa jalla. Ra itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Wal jimu judullahi ta'ala. Sementara huruf jim itu adalah kedermawanan Allah. Wal ba birrullahi azza wa jalla. Sementara huruf ba maksudnya adalah menurut beliau adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Faman awwala hadhihi syahra ila akhirih min Allah taala salasatu ataya li'ibadin rahmatun bila azabin wajudun bila bakhlin wa birrun bila jifanin. Nah, kata Abdul Qadir Jailani, siapa yang mampu menghidupkan bulan Rajab ini dari awal sampai akhir, maka dia akan menerima 3 pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatun bila azab. Dia akan mendapatkan kasih sayang Allah dan dia akan jauh dari azab. Wajudun bila bakhlin, dan dia akan mendapatkan kedermawanan Allah dan dia akan terhindar dari bakhilnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia akan mendapatkan banyak kenikmatan, dia akan mendapatkan banyak rezeki bila dia menghidupkan bulan Rajab ini. Wabirrun bila jifanin, dan dia akan mendapatkan kebaikan Allah dan dia jauh dari siksa, dia jauh dari keterpaksaan, dia jauh dari yang namanya keburukan-keburukan. Lihat bagaimana indah luar biasanya Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ini kita akan mendapatkan rahmat, teman-teman. Kita akan mendapatkan kedermawanan Allah. Kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah bila mana kita mampu menghidupkan bulan Rajab. Artinya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani secara secara jelas begini menekankan Rajab, maka ini betul-betul menggambarkan dan mengindikasikan betapa istimewanya bulan ini. Betapa Rajab ini bukan bulan yang main-main. Nah, di sisi lain memang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Rajab ini dia adalah salah satu bulan yang haram, menjadi salah satu bulan yang istimewa, menjadi salah satu bulan yang memang dihormati, dimuliakan, dan dia menjadi bulan yang khusus dia. Bayangkan 12 bulan, dari 12 bulan yang ada 4 loh yang paling khusus, Rajab masuk salah satu di antaranya. Ini ibarat kalau masuk kampus ya, ini mahasiswa undangan ya, VVIP lah, undangan betul dia, betul-betul sangat eksklusif sekali ini bulan ya, bulan Rajab yang kita sedang berada di bulan Rajab ini. Nah, yang ketiga di antara keistimewaan bulan Rajab ini jelas bahwa bulan Rajab adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Ini luar biasa. Ya, sering kita mendengar bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk kemudian kita menanam benih amal kita. Ya, di bulan Sya'ban itu kita menyirami benih-benih yang sudah kita tanam, dan di Ramadan kita mulai memanen hasilnya. Kalau kita pikir-pikir teman-teman, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi ini ada benarnya juga, bahwa kalau kita sejak bulan Rajab ini tidak menguatkan ikatan-ikat pinggang kita, artinya kita tidak menanam benih-benih amal-amal kita, tidak kita biasakan sejak bulan Rajab ini, bulan Sya'ban juga enggak, bulan Ramadan baru kita mulai. Biasanya di bulan Ramadan ini kita akan lebih sulit untuk istiqomah, sulit untuk bisa 1 juz 1 hari di bulan Ramadan, karena kita belum terbiasa sejak Rajab, belum terbiasa sejak Sya'ban. Ya, biasanya Ramadan pun tidak terlalu totalitas. Tetapi ketika sejak bulan Rajab ini kita sudah mulai menanam amal-amal kita sudah biasakan puasa mungkin, kita sudah biasakan amalan-amalan sedekah kita mungkin, kita sudah istiqomahkan Quran kita mungkin, maka ketika Ramadan tiba kita tidak apalagi ya, ibaratnya kita sudah enjoy, sudah terbiasa, sudah tidak merasa terpaksa lagi, karena kita sudah mengawalinya sejak bulan Rajab. Maka itulah istimewanya bulan Rajab. Ada hadis Nabi, bukan hadis Nabi juga, tetapi ini salah satu yang masyhur kita dengarkan, bahwa Rajab syahrullah, Rajab ini adalah bulannya Allah ya. Wa Sya'ban ya, wa Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulan saya ya.
Wa Ramadhanu syahru ummati, Ramadan adalah bulannya umat. Ini bukan hadis Nabi, tetapi ini masyhur kita dengarkan, ingin menjelaskan, ingin menggambarkan bahwa Rajab ini bukan bulan yang main-main. Ya, jadi lihatlah bagaimana Abdul Qadir Jailani menerangkan betapa istimewanya bulan Rajab. Ada rahmat di sana, ada kedermawanan Allah di sana, ada kebaikan Allah di sana. Bulan Rajab bulan yang haram, bulan Rajab ini adalah pintu gerbang menuju bulan yang lebih agung lagi, yaitu bulan Ramadan. Nah, kemarin Akhi Rizky juga sampaikan ke saya, salah satu sub yang mesti kita sampaikan adalah peristiwa di bulan Rajab. Ini beberapa di antaranya, ya, beberapa di antaranya. Yang pertama, teman-teman, di bulan Rajab ini Sayyidah Aminah, bundanya Nabi kita Muhammad SAW, itu mulai menyadari bahwa beliau sedang mengandung, ya, itu baru-baru beliau sadar. Dan itu sadarnya kapan? Di hari Kamis malam Jumat. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan malam Raghaib. Di Indonesia malam ini tidak terlalu familiar, ya. Kamis Jumat, malam Jumat pertama di bulan Rajab ini kita di Indonesia tidak apa ya, biasa aja lah gitu ya kan. Tetapi dulu ketika saya masih di Turki, ketika saya di Gaziantep ataupun di Istanbul, teman-teman, di Turki malam Raghaib atau malam Jumat pertama di bulan Rajab itu acaranya luar biasa hebat, sama seperti 17 Agustus di kita. Semua orang itu akan mengadakan acara, mengadakan majelis taklim, semua orang, masjid-masjid penuh, orang bahkan itu akan melaksanakan sholat ragaib. Nanti akan kita bahas mengenai subtema yang ketiga, ya. Jadi itu terjadinya pada bulan Rajab, bahwa Sayyidah Aminah tahu, sadar bahwa dia sedang mengandung, bahwa dia sedang hamil, itu ketika bulan Rajab malam Jumat pertama. Itu kejadian peristiwa di bulan Rajab. Dan itu betul-betul diabadikan dan disebut dengan malam Raghaib. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj dalam tanda kurung masih diperdebatkan. Isra Mi'raj, teman-teman, ini ya diperdebatkan. Ada yang bilang ini kejadiannya bukan bulan Rajab, ya, bukan bulan Rajab. Ada yang mengatakan setahun sebelum Nabi hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, ya. Ada yang mengatakan banyak, 5 tahun, ada banyak sangat perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah mengenai kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dan tentu ada yang mengatakan 27 Rajab, ya. Yang jelas Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Perjalanannya adalah ruh dan jasad Nabi, karena kalau ruh saja yang melakukan perjalanan, itu perjalanan Isra Mi'raj menjadi perjalanan yang sangat biasa kalau ruh saja yang pergi Isra Mi'raj. Tetapi ini perjalanannya ruh dan jasad Nabi, dan ini terjadi setelah Nabi kehilangan pamannya Abu Talib dan istri tercintanya Khadijah, dan Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Itulah terjadi peristiwa besar yang diabadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini tentu menjadi topik pembahasan sendiri, ya, cukup perlu ya waktu 2 jam untuk kita menuntaskan pembahasan Isra Mi'raj. Artinya apa? Salah satu peristiwa penting di bulan Rajab konon katanya adalah Isra dan Mi'raj. Kemudian peristiwa berikutnya, teman-teman, ya, pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah itu terjadi perang Tabuk, ya. Terjadi perang besar di Nabi masih hidup, ya, Nabi masih hidup, tetapi ini sudah terjadi di akhir-akhir tahun-tahun kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu perang Tabuk terjadi di bulan Rajab juga. Nah, Rajab tahun ke-9 Hijriah juga Nabi sudah di Madinah. An-Najasyi, sering kita dengar nama ini, Raja Habasyah, tutup usia dalam keadaan muslim. Nabi mendapat kabar ini, maka kemudian Nabi ketika itu dia mendoakan Raja Najasyi
bahkan ketika itu Nabi sampai sholat sholat gaib untuk Raja Najasyi. Kita tahu Raja Najasyi Muslim, tetapi merahasiakan keislamannya dan memberikan pertolongan kepada Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan beberapa sahabat Nabi lain yang pernah hijrah dari kota Mekah ke Habasyah, yaitu Ethiopia sekarang yang kita kenal dengan nama negara Ethiopia. Dan itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9. Nabi kehilangan salah seorang raja yang membantu kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Nah, peristiwa penting berikutnya ternyata teman-teman semuanya, ikhwan wa akhwati fillah, Imam Syafi'i. Siapa ini? Imam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Itu beliau wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun dan dimakamkan di Mesir. Ya, Imam Syafi'i ini luar biasa. Ya, Imam Syafi'i luar biasa. Teman-teman bisa membaca karya beliau, bagaimana hubungan kedekatan beliau dengan anak muridnya, bagaimana kedekatan Imam Syafi'i dengan guru-gurunya, bagaimana perjalanan panjang Imam Syafi'i menempuh gurun padang pasir, pindah dari Palestina ke Makkah, dari Makkah ke Irak, kemudian dari Irak pindah ke Mesir, mengabdi di Mesir, kemudian meninggal di sana. Nah, mudah-mudahan nanti Allah panjangkan usia kita, bisa hendaknya kita menginjakkan kaki kita di negeri Kinanah Mesir, kita berziarah ke makam Imam Syafi'i dan ulama-ulama besar lainnya di sana. Rajab tahun 101 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dunia. Ya, usianya juga masih sangat muda beliau, ya, 39 tahun, dan beliau menjabat itu tidak lama. Seingat saya itu 2 tahun lebih kurang Umar bin Abdul Aziz menjabat. Dan itu bayangkan ya, ketika itu sangat makmur sekali kehidupan masyarakat. Ya. Ketika masa kepemimpinan beliau tidak ada yang namanya orang miskin pada zaman beliau. Semuanya itu orang mampu semuanya, nggak ada yang miskin di zaman beliau. Itulah di antara keberhasilan beliau dalam waktu yang sangat singkat itu beliau berhasil membuat kesejahteraan yang luar biasa pada masa itu. Dan teman-teman, penting untuk teman-teman ketahui, Umar bin Abdul Aziz itu beliau yang memprakarsai lahirnya kitab-kitab hadis. Muncullah Muwatta ketika itu. Syihab Az-Zuhairi ketika itu menyusun juga kitab-kitab hadis. Mulailah ulama menyusun kitab hadis, beliaulah yang memerintahkan itu, maka lahirlah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Itu kenapa? Karena ada perintah dari Umar bin Abdul Aziz kepada para ulama di berbagai daerah pada masa itu, termasuklah di kota Madinah, yang pimpinan ulamanya adalah Imam Malik, maka lahirlah ketika itu Muwatta Imam Malik yang menjadi salah satu kitab hadis yang sangat hebat sekali. Nah, 27 Rajab, nah ini juga hebat ya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman, itu berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Jadi ceritanya memang Salahuddin Al-Ayyubi kenapa bisa berhasil menyatukan, menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, karena ketika itu beliau mengawali ekspansinya dengan menyatukan hati kaum muslimin, menyentakkan semua kesadaran kaum muslimin agar merapatkan barisan, mereka tidak lagi kelompok-kelompok segala macam, bersatu, akidahnya disatukan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita tahu di sini adalah masa di mana Syiah sangat luar biasa. Ketika hati kaum muslimin sudah bersatu, maka muncullah kekuatan yang sangat hebat. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Maka kemudian nanti Nuruddin Zengki itu juga belajar banyak dari Salahuddin Al-Ayyubi, Nah, itu kemudian juga menjadi pimpinan yang sangat luar biasa. Dan di bulan Rajab ini teman-teman, kemarin harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Itu Nahdlatul Ulama 1926 itu juga berdiri pada bulan Rajab, terjadi di Surabaya. Ini merupakan jamiyah organisasi yang skalanya internasional,
Ya, saya bukan orang NU, teman-teman. Saya juga tidak ada afiliasi ke organisasi ormas Islam manapun, ya. Tapi penting untuk kita ketahui bahwa di bulan Rajab itu juga peristiwa penting diantaranya adalah berdirinya organisasi ya ormas Islam yang hari ini sudah berusia 1 abad, Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian teman-teman begini, amalan spesial di bulan Rajab. Nah, ini kan sering menjadi perdebatan ya. Nah, penting untuk kita tekankan dulu. Di bulan Rajab atau bulan Hurum pada umumnya, kita dituntut menghindari keburukan dan melakukan aneka kebaikan. Jelas dong? Ya kan? Jelas ini. Kita dituntut menghindari keburukan dan melakukan aneka kebaikan. Tetapi, nah ini yang warna merah penting untuk kita lihat. Tetapi ada orang yang menambah-nambah sehingga apa yang tidak dituntun oleh Rasulullah mereka juga lakukan lantaran menjamurnya riwayat-riwayat palsu. Nah, ya, jelas agama ini sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kami sempurnakan agamamu, telah kami sempurnakan nikmat untukmu, dan kami telah meridai Islam menjadi agamamu. Lihat, telah sempurna. Kita dituntut pada bulan Rajab ini betul banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Tetapi ada orang yang kemudian menambah-nambahnya. Sehingga apa yang tidak dituntun oleh Nabi kita, mereka juga lakukan. Ya, hadisnya palsu, tetap mereka lakukan. Nah, maka di sini saya ingin cerita sedikit mengapa riwayat palsu tentang amalan-amalan di bulan Rajab ini banyak bermunculan. Sebetulnya alasannya sangat sederhana dan sangat mendasar sekali, yaitu bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, salah satu bulan yang haram, bulan yang spesial. Maka kemudian lantaran Rajab ini bulan istimewa, di zaman lampau, bahkan riwayatnya sampai hari ini teman-teman, itu masih banyak bermunculan ya agar umat Muhammad ini, umat Islam ini, mereka semangat menghidupkan bulan Rajab dengan sengaja membuat ya riwayat-riwayat palsu mengenai amalan-amalan tertentu untuk dilaksanakan pada bulan Rajab ini. Nah, teman-teman di Fakultas Kedokteran ini ingin saya sampaikan sedikit begini, teman-teman. Ya, di dalam studi Islam ya ada salah satu ilmu yang tidak dimiliki oleh agama manapun, ya. Ilmu itu bernama ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis itu sangat ketat, teman-teman. Ya, ketika kita mengatakan begini contohnya ya, ketika kita mengatakan Pak Harto berkata begini, begini, begini. Pak Soekarno mengatakan begini, begini. Jenderal Sudirman katanya begitu, begitu. Itu kita dapat info seperti itu dari mana? Dari siapa? Emang kita bertemu dengan Pak Soekarno, Pak Harto, bertemu dengan Jenderal Sudirman? Atau kita mengatakan begini, Aristoteles begini, begini katanya. Sokrates bilang begini, begini katanya. Itu dari mana riwayatnya itu? Ya. Nah, tidak ada kan ilmu yang mencoba menelusuri apakah betul Harto bilang begitu, apakah Sokrates, Aristoteles, siapa lagi ahli-ahli filsafat itu betul mereka mengatakan demikian. Kan tidak tahu kita. Ya kan? Nah, tetapi teman-teman, agama ini dia berlandaskan hadis, kemudian diatur dalam ranah ilmu hadis, tidak main-main. Ketika si A bilang sesuatu, si A dapat dari mana? Dari si B, ya kan? Si B dapat dari siapa? Riwayatnya dari si C. Si C dari siapa? Dari si D. Itu mesti bersambung dia. Tidak bisa si A dapat dari si C lah. B-nya mana? Siapa nih? Yang B-nya siapa orangnya nih? Kok dilangkaui? Nanti juga dilihat
ini yang mengatakan ini, ya ini dia orang yang jujur tidak sih, ya kan? Orang yang jujur apa jangan-jangan dia pendusta? Nanti juga dikaji dalam ilmu hadis, ya kan? Ini yang si A sama si B dia sezaman nggak sih? Jangan-jangan, jangan-jangan mereka nggak ketemu lagi. Ya, bagaimana si A akan mengatakan si B sementara mereka tak pernah bertemu, mereka beda zaman kehidupan mereka. Nah, itu semuanya teman-teman ya dikaji dalam ilmu hadis. Maka dalam perihal bulan Rajab ini banyak ditemukan riwayat-riwayat palsu. Kenapa dia palsu? Ya, karena dalam periwayatannya itu ditemukan banyak sekali masalah-masalah. Sanadnya nggak jelas, kemudian yang mengatakan hadis itu dia pembohong, pendusta, maka kemudian dia menjadi riwayat yang palsu. Nah, itu semuanya diatur dalam ranah ilmu hadis. Nah, jadi teman-teman, dalam bulan Rajab ini betul kita dituntut untuk menghindari keburukan, melakukan kebaikan, tetapi jangan menambah-nambah. Ya, kalau tidak diberikan tuntunan oleh Nabi, ya, tak perlu kita lakukan, tak perlu kita mengamalkan suatu amalan di bulan Rajab, mengkhususkannya untuk di bulan Rajab, yang mana riwayatnya palsu. Apa contoh? Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lah, ini kan bukan hadis. Ini kan doa, ya kan? Doanya bagus, tapi tolong dong, jangan katakan ini dari Nabi. Jangan katakan doa Allahumma barik lana ini wajib kita baca di bulan Rajab. Jangan gitu dong. Ini hadisnya riwayatnya palsu, teman-teman. Ini ya doa aja, ya sudah doa bagus kita baca. Boleh nggak kita baca? Boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Mengatakan bahwa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban ini adalah doa yang dari Nabi. Itu yang tidak boleh. Kita di bulan Rajab ini berdoa apapun silahkan. Tapi jangan katakan Allahumma barik lana ini doa khusus Rajab. Jangan. Atau jangan pula kita katakan Nabi menyuruh kita baca doa ini. Jangan katakan gitu. Nah, jadi menyikapinya seperti itu. Apalagi contoh riwayat palsu tentang sholat raghaib. Sholat sunnah yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu ada sholatnya. Ya, sholatnya itu seingat saya ada 12 rakaat. Satu rakaat itu bacaannya banyak, teman-teman. Setelah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Qadar 12 kali, kemudian baca surah Al-Ikhlas 12 kali, setiap rukuk dan sujud itu bertasbih 17 kali. Itu ada amalan seperti itu. Ya. Kita di bulan Rajab ini boleh banyak sholat. Tapi kemudian kalau kita melaksanakan sholat dengan bacaan-bacaan seperti itu, dasarnya dari mana? Itu riwayat palsu. Ya, boleh kita sholat, silahkan sholat duha ke, sholat apa ke yang memang dalilnya ada. Atau kita berpuasa, ya puasa khusus bulan Rajab itu tidak ada dalilnya memang. Kalau kita puasa di bulan Rajab boleh nggak? Boleh. Boleh kita puasa, tapi jangan karena Rajab, atau jangan karena kita katakan kamu kenapa puasa di bulan Rajab? Nabi yang nyuruh, Nabi tak suruh. Kamu kenapa puasa bulan Rajab? Karena ini bulan Rajab. Tak bisa. Puasa mengkhususkan pada bulan Rajab itu riwayatnya palsu. Puasa Senin Kamis, oke silakan, boleh teman-teman. Puasa Ayyamul Bid juga boleh, silakan teman-teman, nggak masalah. Bahkan di masa Umar bin Khattab, ada orang yang puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Itu Umar bin Khattab langsung tegur, langsung sampaikan kepada dia, kamu kenapa puasa 1 bulan? Emang kamu niru siapa? Nabi nggak pernah puasa 1 bulan di bulan Rajab ini. Nggak pernah Nabi begitu. Batalkan puasa kamu, kata Umar bin Khattab. Ya, jadi mengkhususkan puasa pada bulan Rajab ini tidak ada dalilnya. Atau umrah, teman-teman. Kalau lakukan umrah di bulan Rajab, ya begini. Ya nggak ada. Itu hadisnya palsu juga. Justru Nabi 4 kali umrah, semuanya di bulan Zulqa'dah. Justru umrah terbaik bukan bulan Rajab, tapi bulan Ramadan. Pahalanya seperti pahala haji.
Nah, lihat ya, muncul riwayat-riwayat yang apa? Yang palsu, menyembelih kambing. Dulu orang Arab karena ingin menghormati bulan Rajab, ya kan? Itu mereka nyembelih kambing. Nah, orang kita sekarang kemudian muncul riwayat palsu, ya. Datang bulan Rajab sembelih pula kambing. Nah, boleh sembelih kambing, tapi akikah oke lah. Idul Adha oke, tapi menyembelih kambing karena bulan Rajab itu yang palsu riwayatnya. Atau zakat. Nah, zakat di bulan Rajab beginilah, begitulah. Nah, maka ingat ya, salah satu rumus barangkali teman-teman juga pernah mendengarnya dari Ustaz Hidayat, bahwa kalau kita mendengarkan hadis Nabi, amalannya ringan tetapi ganjarannya luar biasa hebatnya, ya, atau dosanya kecil tetapi disebutkan bahkan abadi dalam neraka, ketahuilah itu pasti palsu. Ya, itu pasti palsu. Nah, jadi teman-teman, cara menyikapinya begini. Adanya anjuran-anjuran di bulan Rajab seperti puasa, sholat dan lainnya boleh dilaksanakan, boleh kok, tidak masalah. Selama tidak mengatakan karena Rajab. Jangan kamu katakan karena Rajab. Karena di bulan Rajab ini ya, tidak ada, ya, secara khusus dalilnya tidak ada. Puasa khusus Rajab, sholat khusus bulan Rajab, zakat khusus, umrah khusus, sedekah khusus, nggak ada. Atau jangan katakan karena ada hadis yang menyuruh, nggak ada. Kalaupun kita ketemu itu pasti palsu. Ya, saya sudah cek itu Syekh Profesor Dr. Mustafa Yaqub, pendiri Darussunnah, mantan Imam Besar Istiqlal, merupakan alumni ilmu hadis dari Arab Saudi. Kemudian Ustadz siapa lagi, Hashim Ar-Razi, itu juga menyampaikan bahwa itu hadisnya ya palsu-palsu semua. Nah, mengenai riwayat-riwayat palsu dan tidak dibenarkan adanya riwayat-riwayat palsu itu, karena yang demikian termasuk ke dalam berdusta atas nama Nabi. Orang kan bikin riwayat palsu itu kan niatnya baik gitu. Nah, meskipun baik niatnya, tidak boleh bikin riwayat-riwayat palsu. Itu namanya berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasul tegas, siapa yang berbohong atas nama saya, dia katakan Nabi bersabda, padahal Nabi tak pernah bersabda, maka siap-siap dia akan menjadi penghuni api neraka. Ternyata Nabi sudah mewanti dulu bahwa nanti akan banyak orang yang memalsukan hadis-hadis Nabi. Dia mengatasnamakan Nabi. Nabi bersabda begini, begini, begini. Padahal Nabi tidak pernah bersabda. Nah, maka teman-teman, ya sekali lagi, ya tentang puasa lah, menjadi perdebatan lah, bid'ah segala macam. Ya, kita tidak katakan bid'ah segala macam sampai ke sana, tidak sejauh sana teman-teman. Tetapi bahwa jangan ya kemudian kita mengkhususkannya. Saya pernah dengar sebelum sebelum ada corona dulu di Masjid Raya Kebenaran itu, Ustadz Dr. Purwatul Lusto itu pernah membahas tentang Rajab. Dan beliau juga bilang begitu, bahwa jangan mengkhususkan karena Rajab, ya. Puasa khusus Rajab nggak ada, ya. Silakan beramal seperti biasa, diperbanyak juga boleh, ya kan? Tapi jangan katakan karena Rajab, atau jangan katakan karena disuruh oleh hadis Nabi, karena ya hadisnya semuanya palsu. Nah, baik teman-temanku semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaklah oleh kita betapa istimewanya bulan Rajab ini. Kemudian peristiwa yang terjadi juga Masya Allah, peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam yang tercatat dalam tinta emas sejarah. Dan kemudian amalan spesial di bulan Rajab ini semuanya sebetulnya spesial. Kenapa? Karena amalan kita yang kita lakukan di bulan Rajab ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, ini bulan jangan kita isi dengan kelalaian dan keburukan, karena dosanya juga konon katanya dikali lipat. Nah ya, konon katanya dilipat gandakan dosanya. Baik teman-teman, inilah yang dapat saya sampaikan di sore hari ini.
Mudah-mudahan memberikan pandangan baru kepada teman-teman bahwa mari kita agak lebih dewasa menyikapi perbedaan. Tolong pahami mungkin teman-teman yang belum pernah mondok mungkin melihat di media sosial, apalagi di YouTube, banyak ustadz dengan berbagai latar belakang pendidikan, dengan banyaknya pendapat-pendapat yang ada. Alumni Arab Saudi bilang begini, alumni Al-Azhar dari Mesir bilang begini, dan alumni dari Yaman lain pula ceritanya. Kadang kita bingung, ya, kadang kita susah, ini mana yang betulnya, mana yang benarnya. Beginilah kaji dan sabana kaji, ilmu dan sabana ilmu. Artinya apa? Bahwa di bulan Rajab ini harus kita katakan bahwa tidak ada amalan khusus bulan Rajab, ya. Yang ada memang hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwa disuruh kita untuk memperbanyak amal di bulan-bulan yang haram. Itu memang ada, dan Rajab merupakan salah satu bulan yang haram, bulan yang spesial tadi, ya. Yang tidak boleh, sekali lagi, jangan katakan kita beramal yang khusus itu karena Rajab atau karena hadis yang menyuruh, tidak, ya. Silahkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Silahkan kita berdoa seperti itu, ya. Silahkan kita puasa yang biasanya Senin Kamis atau puasa putih Ayyamul Bidnya rutin, silahkan. Tafadhol, ya, la ba'sa, ya, tidak masalah. Ya, makanya kita dituntut untuk melakukan kebaikan, aneka kebaikan, tapi ingat, jangan ditambah-tambah. Apalagi kita menambahnya berdasarkan hadis palsu. Ini bahaya, ya. Ini berbahaya. Jadi saya rasa teman-teman akan semakin paham setelah ini mengenai Rajab ini, ya, tentang keistimewaannya, peristiwa yang terjadi, dan amalan-amalan yang mesti kita kerjakan. Artinya di Rajab ini apa amalan kita sebelumnya, ya. Mungkin sebelum Rajab kita belum ada yang puasa sunnah mungkin. Ayo kita di Rajab ini puasa sunnah. Kita coba mulai Senin dulu, ya. Lalu Senin Kamis, kemudian tambah dengan Ayyamul Bid. Tadi di pertama kali kita menyebut nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu teman-teman, dalam hadis yang sahih, beliau katakan bahwa Nabi itu pernah menyuruh beliau untuk puasa 3 hari setiap bulan, dan Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan puasa putih sepanjang hidup beliau. Ya, jadi Abu Hurairah itu tidak Senin Kamis dia tidak puasa, tapi Ayyamul Bid 3 hari, ya, 13, 14, 15 setiap bulan beliau puasa, ya. Nah, itulah Abu Hurairah. Ingat teman-temanku semuanya, betapa indah sekali bahasa Quran, fattaqullah mastata'tum. Ini indah sekali, betul, indah sekali. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Lihat bagaimana Al-Quran ini indah sekali. Ada orang yang nanti, ya, diberikan ilmu yang banyak, ya masuklah dia ke surga dengan ilmu yang banyak itu. Ada dengan harta Allah kasih, ya masuklah dia, gapailah akhiratnya dengan harta itu, ya. Ada orang yang dengan gelarnya, silakan capai akhirat, capai surga dengan gelar-gelarnya itu. Artinya kita disuruh bertakwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita kok. Tidak mampu kita rasanya, Ustadz, kita di kedokteran ini luar biasa, Ustadz. Siangnya itu kita luar biasa sibuknya. Kayaknya Senin Kamis tidak sanggup puasa, Ustaz. Ya enggak apa, gitu. Enggak usah dipaksakan, teman-teman. Ya, Ustaz, kita sampai malam belajar, Ustaz. Enggak, rasanya sulit kita untuk bangun sholat tahajud itu, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Ya enggak apa-apa. Enggak usah dipaksakan, bertakwa sesuai semampu kita, teman-teman. Quran yang nyuruh itu. Enggak ada paksaan dia, semampu kita. Saya tidak mampu saya sedekah setiap hari, Ustaz. Jumat aja saya mampunya, Ustaz. Jajan saya tidak banyak, Ustaz. Ya, segitu mampu kita. Yang penting ikhlas. Allah akan mengapresiasi amalannya ikhlas, teman-teman. Allah akan sangat senang sekali. Artinya yang paling penting jangan sampai kita kecolongan di bulan Rajab ini. Semampu kita fullkan, artinya kita upayakan semampu yang kita bisa untuk mengisi bulan Rajab ini. Kita tanam amalan kita, insya Allah nanti kita siram di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan kita akan panen, kita akan lebih khusyuk beribadah, kita lebih tersentuh, kita lebih sering nangis nanti di Ramadan, kita lebih merasakan betapa indahnya berzuk-zuk itu, sangat manis sekali rasanya bercakap-cakap dengan Quran,
terasa nanti setiap malam kita mendengarkan kajian di tarawih semakin menghujam masuk ke dalam hati kita kajian-kajiannya, ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik, mahasiswa yang berintegritas, mahasiswa yang punya skill, mahasiswa yang punya ketajaman analisis, mahasiswa yang punya keterampilan, ya, yang punya apalagi banyak hal, ya, yang punya kelebihan demi kelebihan. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz. Mungkin kita lanjutkan dengan membuka sesi tanya jawab. Bagi ikhwah yang ingin bertanya bisa melalui chat atau raise hand saja. Baik, mungkin bisa kita cukupkan untuk hari ini saja. Untuk hari ini, syukron Ustadz atas ilmunya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Syukran Ustaz. Afwan. Sukses untuk semuanya. Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا